Dan nomor setelahnya iman, Islam, hijrah dan berjihad fi sabilillah, itu akan dibangunkan rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "An-za'im waz-za'imu al-hamil liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi 'abadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah wa ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah bi baitin fi 'abadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah wa bi baitin fi a'la ghurafil jannah man fa'ala dhalika falam yad'u lil khairi matlaban wala minasyarri mahraban yamutu haitsu syaa an yamuta." Aku menjamin orang-orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa yang melakukan itu, ia tidak membiarkan satupun kebaikan dan lari dari semua keburukan. Ia meninggal di mana saja dia dikehendaki untuk meninggal. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Ini adalah dalil bahwa jikalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berhijrah, punya keinginan untuk masuk surga, kita beriman, nanti akan dibangunkan rumah di surga. Dan juga hadisnya, adapun untuk menanam pohon di surga, ia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis, laqaitu Ibrahim alaihi salam lailatan usriya bi faqala ya Muhammad iqra ummataka minni assalam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah ghadbatul ma' wa annaha qi'anun wa anna gharasaha subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku bertemu dengan Ibrahim di malam Isra Mi'raj. Ya, ini dalil keimanan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dikatakan itu As-Siddiq? Karena dia mempercayai ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Antara keimanan, antara kepercayaan atau tidaknya, itu di situ. Rasulullah SAW naik ke atas, ya, dan di situ diperintahkan untuk sholat. Maka siapa yang orang yang pertama kali mempercayai masalah itu Isra Mi'raj, maka Abu Bakar As-Siddiq lah dikatakan dia atau dijuluki dengan As-Siddiq. Hai Muhammad, ya, ia berkata kepadaku, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, sampaikanlah salamku untuk umatmu dan kabarkan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya banah, airnya tawar, dan kini tanahnya masih kosong, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Mas menghindari debat walaupun dalam posisi yang benar. Meninggalkan dusta dalam bercanda. Ya, dusta dalam bercanda. Paham Pak Mar? Dusta dalam bercanda. Hah? Walaupun bercanda, tapi jangan dusta. Sekarang kan banyak orang canda kok gitu kan. Saya bohong nih tapi canda, itu jangan. Kita harus menghindari seperti itu. Dan berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dalilnya mana? Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Anna za'im bi baitin fi rawatil jannah liman tarakal miraa wa in kana majihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu kana muhiqqan bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib." Ya. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan berkepanjangan meskipun ia dalam posisi yang benar.
Juga sebuah rumah di tengah jannah, di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan berbohong walaupun ia sedang bercanda. Serta sebuah rumah di puncak jannah bagi siapa yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan, menghasankan di dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Itu dalil yang mana kita harus meninggalkan perdebatan walaupun dalam posisi yang benar, dan juga meninggalkan bercanda, ya, berdusta dalam, ya, walaupun kita misalnya itu bohong gitu kan, canda kok tapi kita bohong. Misalnya Pak Marsono, apa Pak Marsono? Kemarin saya kesini, tapi itu bercanda. Iya. Kalau enggak dilakukan. Iya. Atau misalnya dalam kebaikan gitu kan. Kemarin saya ini loh ngasih kepada istri kayak gini, itu tapi bohong biar ketawa gitu kan istrinya apa, tapi bohong. Itu kita harus tinggalkan. Dan itu banyak kan tugas dai. Apa misalnya dia bercanda, Anda biar diterima dakwahnya, tapi banyak bohongnya. Ya, walaupun dia benar, posisinya benar, menyampaikan sesuatu tapi benar gitu kan. Terus pergi ke masjid di waktu subuh dan malam hari untuk sholat jamaah dan kegiatan ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghaza ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Ya, siapa yang ke masjid waktu subuh atau malam hari, maka Allah menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap kali ia berangkat. Ya. Maksudnya apa? Ini pahala keutamaan sholat subuh. Datang sebelum subuh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah, maksudnya mengedepankan, mendahulukan keutamaan di dalam sholat subuh. Sholat duha 4 rakaat dan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Sholat duha 4 rakaat dan sholat zuhur 4 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Dalilnya mana? Rasulullah SAW bersabda, "Man shollat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an buniya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat dan qobliyah zuhur 4 rakaat, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Terus setelahnya meminta terus menerus dengan ikhlas agar dikaruniai Allah mati syahid di jalannya. Dalilnya mana? Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallahu ta'ala asy-syahadah bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi." Ya Pak Marsono, siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid dengan jujur, memintanya dengan jujur syaratnya, niscaya Allah akan menyampaikannya ke tingkat tempat tinggal para syuhada, walaupun ia meninggalnya di atas kasurnya, walaupun di atas kasurnya. Jikalau kita punya atau meminta kepada Allah dengan ikhlas untuk dikaruniakan mati syahid, maka dia akan mendapatkan surga atau rumah di surga. Terus bicara yang baik, memberi makan pada fakir miskin, rajin berpuasa, sholat malam, tahajud, itu akan dibangunkan rumah di surga. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha." Faqama a'rabiyyun faqala, "Liman hiya ya Rasulullah?" Faqala, "Liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyamun." Sesungguhnya di surga ada beberapa kamar di mana bagian di dalamnya nampak dari luar,
dan bagian luar nampak dari dalamnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa kamar tersebut wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda atau menjawab, bagi mereka yang selalu bertutur kata dengan baik, memberi makan fakir miskin, melanggengkan puasa dan salat malam ketika orang-orang terlelap tidur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunnatut Tirmidzi. Nah, itu bertutur kata yang baik, memberi makan fakir miskin, terus istiqomah, langgeng di dalam masalah puasa dan sholat malam, ya, tahajud, dan setelahnya mengunjungi orang yang sakit atau saudara seiman. Dalilnya mana? Man ada maridon au zara akhon lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannah manzilan. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya muslim karena Allah, maka malaikat itu akan menyeru kepadanya, hidupmu adalah baik dan baik pula langkahmu menuju akhirat, serta engkau telah menyiapkan rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, menjenguk orang yang sakit karena Allah tentunya, karena Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah di surga. Bahasan, ya. Terus iman kepada Allah dan beramal soleh. Dalilnya, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di kamar-kamar di dalam surga. Harta dan anak kita belum tentu memasukkan kita ke dalam surga. Yang jelas itu adalah amalan kita, ya, bahasan. Yang jelas itu adalah amalan kita yang akan mendapatkan kamar-kamar di dalam surga. Terus iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina thayyibah fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu apa? Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu mengetahui, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam Jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Terus orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalilnya, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyat tajri min tahtiha al-anhar wa 'indallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Ya. Az-Zumar ayat yang ke-20. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ini adalah
janji Allah yang akan dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Setelah